Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau menampilkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang case method yang kami ambil dari UKM Bakso Sari Roso. Di sini saya Doni Andri Pratama bertugas sebagai moderator, akan memandu berjalannya presentasi kelompok 5. Kemudian di sini ada penjelasan bagaimana tentang flow chart Bakso Sari Roso. Yang pertama ada flow chart pesanan penjualan UKM Bakso Sari Roso, dan yang kedua ada flow chart pengiriman UKM Bakso Sari Roso. Yang ketiga ada flow chart tentang usaha UKM Bakso Sari Roso. Yang keempat ada flow chart penerimaan pembayaran UKM Bakso Sari Roso. Yang kelima ada dokumen terkait UKM Bakso Sari Roso. Dan keenam ada ancaman dan pengendalian terkait UKM Bakso Sari Roso. Langsung saja flowchart yang pertama akan dibacakan oleh Apnesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang flowchart pesanan penjualan UKM Bakso Sari Roso. Yang pertama, pelanggan datang. Selanjutnya, pelanggan memilih menu. Dan setelah pelanggan memilih menu, pelayan menerima pesanan. Pelayan memberikan pesanan ke dapur, selanjutnya dapur menyiapkan pesanan, dan dapur memberikan pesanan ke pelayan, lalu pelayan menyajikan pesanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart pengiriman UMKM pada Bakso Sari Roso. Yang pertama itu ada terima pesanan. Pemesanan mie ayam diterima dari pelanggan. Terus berikutnya ada periksa ketersediaan. Sistem atau petugas memeriksa apakah mie ayam tersebut tersedia atau tidak. Jika iya, lanjutkan ke tahap persiapan, dan jika tidak, informasikan kepada pelanggan mengenai ketidaksediaan dan kembali ke awal. Terus berikut, siapkan mie ayam. Proses pembuatan dan penyajian mie ayam dimulai, dan seterusnya kemasi pesanan. Mie ayam dikemas sesuai dengan standar pengiriman, dan berikutnya pilih metode pengiriman. Menentukan apakah pengiriman dilakukan dengan kurir internal atau eksternal. Jika menggunakan kurir internal, mengambil pesanan dan melanjutkan pengantaran. Terus jika menggunakan layanan eksternal, memanggil kurir eksternal untuk mengambil pesanan. Terus pengantaran ke pelanggan, kurir membawa mie ayam ke alamat tujuan, dan seterusnya konfirmasi penerimaan. Setelah pelanggan menerima pesanan, ada konfirmasi penerimaan, dan berikutnya yaitu proses selesai. Alur berakhir setelah pesanan dikonfirmasikan selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penagihan piutang usaha penjualan UKM Bakso Sari Roso yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini ada beberapa langkah bagaimana pemilik Bakso Sari Roso dalam menagih penagihan utang atas penjualan Bakso Sari Roso tersebut. Nah, yang pertama, penjualan ini atau pembayaran dari penjualan tersebut bisa dilakukan secara debit ataupun kredit. Nah, maksudnya di sini itu dalam bagian catering atau pemesanan. Nah, kalau misalnya di saat ada pelanggan yang memesan catering, pemilik Bakso Sari Roso pasti selalu membuat perjanjian untuk DP ataupun pelunasan yang akan dibayar oleh pelanggan. Misalnya pelanggan meminta untuk membayar setengah, kemudian setengahnya lagi akan nanti dilunasi pada saat pengantaran, pasti tentunya pemilik atau penjual Bakso Sari Roso akan menyetujuinya. Nah, di saat nantinya pemilik Bakso Sari akan pesanan dari pelanggan, pastinya pemilik Bakso Sari Roso akan meminta pelanggan untuk melunaskannya pada hari itu juga. Nah, sekiranya pelanggan melunaskannya pada hari itu juga, pasti pemilik Bakso Sari Roso akan mencatat penagihan piutang usaha dari penjualan tersebut, yaitu lunas. Namun pada saat diantar, namun pelanggan belum cukup untuk memenuhi kewajiban atau membayar utangnya, pasti pemilik Bakso Sari Roso akan memberikan perpanjangan waktu atau tenggat waktu kepada pelanggan. Nah, melalui persetujuan tersebut tentunya
pemilik bakso Sari Roso akan mencatat bahwa penjualan tersebut belum lunas. Nah, pada saat bertemu dengan waktu yang telah mereka setujui namun pelanggan belum juga melunasinya, pastinya pemilik bakso Sari Roso akan melakukan pengingat pembayaran. Pengingat pembayaran ini bisa melalui SMS, telepon, chat, ataupun mungkin melalui email. Pada saat pengingat pertama belum bisa juga pelanggan melunasinya atau memenuhi kewajibannya dan utangnya, pastinya pelanggan akan mengkonfirmasi kepada pemilik bakso Sari Roso, dan pemilik bakso Sari Roso akan melakukan lagi perjanjian tenggat waktu atau memberikan lagi waktu agar pelanggan bisa melunasi utangnya. Nah, pada saat kembali lagi dicatat dengan hari dan tanggal tempo hari yang akan datang, tentunya pada saat tempo itu telah tiba ataupun akan tiba, pemilik bakso Sari Roso akan mengingati kembali dengan pengingat kedua kepada pelanggan dengan cara yang sama, yaitu menelepon, SMS, chat, ataupun melalui email. Pada saat itu juga pelanggan juga tidak mau dan tidak bisa melunasi kewajibannya, pastinya pemilik bakso Sari Roso akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu melalui jalur hukum. Nah, setelah mungkin mereka menyetujui hal yang sama untuk membawa ke jalur hukum, tentunya pasti pelanggan akan berpikir bahwa ini tuh sangat ribet ataupun rumit. Nah, kalau misalnya pada saat diancam untuk dibawa ke jalur hukum, kemudian pelanggan bisa melunasinya, pastinya pemilik bakso Sari Roso akan mencatat piutang usaha tersebut sebagai lunas. Tandanya berarti pelanggan sudah melunasi kewajibannya dan sudah melunasi utang-utangnya kepada pemilik bakso Sari Roso. Namun jikalau kasus tersebut belum lunas, pemilik bakso Sari Roso sendiri akan melakukan kebijakan-kebijakan ataupun langkah-langkah agar pelanggan tersebut mau melunasi utangnya. Nah, setelah semuanya selesai melalui jalur hukum, melalui pelunasan dan lain-lainnya, maka pemilik bakso Sari Roso akan menutup kasus tersebut dan akan menyudahi kasus tersebut, dan kasus tersebut pastinya dianggap lunas ataupun dianggap selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart penerimaan pembayaran UKM Bakso Sari Roso. Yang pertama, pesanan diterima. Pesanan mie ayam dicatat dalam sistem. Selanjutnya, pilih metode pembayaran. Metode yang pertama, jika tunai, lanjutkan ke penerimaan pembayaran tunai. Metode yang kedua, jika transfer bank, lanjutkan ke konfirmasi pembayaran melalui transfer dan pembayaran dikonfirmasi. Selanjutnya, catat pembayaran. Pembayaran yang diterima dicatat. Selanjutnya, berikan surat pembayaran. Pelanggan diberikan bukti pembayaran. Selanjutnya, akhiri proses pembayaran. Pembayaran dianggap selesai. Terima kasih. Selanjutnya, untuk dokumen terkait kelompok kami, meminta maaf tidak membuatnya karena pada saat wawancara kami lupa untuk mengambil gambar di bagian sales order, dan untuk yang 3 lainnya dari pihak pemilik Bakso Sari Roso sendiri tidak memberikan izin untuk kami mengambil gambar sebagian bukti dokumen terkait UKM kami. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Fransiko Panggabean. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang identifikasi ancaman terkait penelitian kami di UKM Bakso Sari Roso. Yang pertama itu persaingan yang ketat. Banyaknya pesaing pasar makanan sangat kompetitif, terutama dengan maraknya kuliner kekinian. Pesaing sering menawarkan harga yang lebih murah untuk menarik pelanggan. Yang kedua, perubahan tren konsumen. Permintaan konsumen yang terus berubah sehingga UMKM harus terus berinovasi untuk mengikuti perkembangan. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku makanan seringkali tidak stabil, sehingga dapat meningkatkan biaya produksi. Terkadang sulit mendapatkan bahan baku berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, regulasi dan perizinan. Persyaratan, perizinan, dan standar keamanan pangan yang ketat dapat membebani UMKM. Yang kelima, keterbatasan modal. UMKM seringkali kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank untuk mengembangkan usahanya. Modal yang terbatas membuat UMKM sulit untuk melakukan promosi, membeli peralatan baru, atau memperluas usaha. Yang keenam, bencana alam dan pandemi. Bencana alam dan pandemi dapat menyebabkan kerusakan pada tempat usaha dan mengganggu pasokan bahan baku. Pembatasan aktivitas selama pandemi dapat menyebabkan penurunan omset yang signifikan. Sekian, terima kasih.
Baik, saya akan menjelaskan 5 pengandaian dari 5 ancaman tersebut yang telah dijelaskan oleh Saudara Daniel. Yang pertama, persaingan ketat. Pengandaian yang harus dilakukan adalah selalu mengembangkan produk baru atau variasi rasa yang unik. Bangun identitas merek yang kuat dan mudah diingat. Identitas target pasar yang spesifik dan sesuaikan produk serta pemasaran. Pastikan kualitas produk selalu terjaga dan konsisten. Dan yang kedua, perubahan tren konsumen. Pengendalian yang harus dilakukan adalah melakukan riset pasar secara berkala untuk mengetahui tren baru. Dan sesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan tren yang sedang berkembang. Jalin kerjasama dengan influencer atau food blogger untuk memperkenalkan produk. Dan yang ketiga, kenaikan harga baku. Pengandaian yang harus dilakukan adalah cari bahan baku alternatif yang kualitasnya sama baik namun harganya lebih terjangkau. Optimalkan penggunaan bahan baku agar tidak terjadi pemborosan. Buat kontrak jangka panjang dan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih stabil. Dan yang keempat, regulasi dan perizinan. Pengandaian yang harus dilakukan adalah konsultasikan dengan ahli atau lembaga terkait untuk memahami peraturan yang berlaku. Selalu update informasi mengenai perubahan regulasi dan lengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan perizinan. Yang kelima, keterbatasan modal. Pengandaian yang harus dilakukan adalah catat semua pemasukan dan pengeluaran secara detail. Manfaatkan program pembiayaan dari pemerintah atau lembaga keuangan, dan jalin kerjasama dengan investor atau mitra bisnis. Dan yang terakhir, bencana alam dan pandemi. Pengandaian yang harus dilakukan adalah melindungi usaha dengan asuransi yang komprehensif, buat rencana darurat untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.